Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. An Ummul Mukminin, ibunya orang beriman, Ummi Abdillah, ini kunyah namanya. Kalau laki-laki Abu Abdurrahman, Abu Abdillah, Abu Hafs. Ini Ummul Mukminin Ummi Abdillah. Dia tak punya anak. Abdillah itu keponakannya. Maka dinisbatkan dia Ummu Abdillah, Ibu Abdillah. Namanya Aisyah radhiyallahu anha. Disebutkan dalam kitab Tuhfatul Kiram, afdalu zaujatir Rasul sallallahu alaihi wasallam ba'da Sayyidati Khadijah. Istri Nabi yang paling afdal adalah Khadijah. Setelah itu barulah Aisyah. Begitu disebutkan dalam kitab. Wa hiya zaujatul wahidah, satu-satunya istri, wahid satu, wahid satu-satunya. Allati tazawwajaha an-nabi sallallahu alaihi wasallam bikran, yang dinikahi Nabi dalam keadaan bikran, gadis. Yang lain-lain itu janda. Dipinang Nabi sallallahu alaihi wasallam di kota Makkah, lalu kemudian barulah serumah dengan Nabi pada tahun pertama di bulan Syawal. Mungkin itulah alasan mengapa beberapa anak jamaah dinikahkan di bulan Syawal. Karena Nabi SAW dengan Khadijah dengan Aisyah radhiyallahu anha di bulan Syawal, tahun pertama hijrah. Waktu itu wa umruha 9 sinin. Tapi ada pendapat mengatakan aksar, lebih banyak. Ini jadi masalah. Masalah perempuan menikah umur 9 tahun dipermasalahkan. Itulah perlunya mengkaji sosiologi, antropologi. Bagaimana zaman itu perempuan menikah, bagaimana anak-anak menikah. Kita di Sumatera mungkin usia menikahnya lebih tinggi dibanding dengan Pulau Jawa. Di Pulau Jawa orang cepat menikah, tamat SMP atau SMA dia menikah. Tempat kita orang kuliah dulu. Masyarakat perkotaan dengan masyarakat pedesaan tak sama usia menikah. Jadi tidak bisa standar sekarang. Orang S1 22, S3 2, S2 25, S3 28, kerja 2 tahun, jadi wanita karir, umur 30 baru dia menikah. Itu pun menikah dia sama supirnya karena tak ada lagi yang mau nikah sama dia. Nah, jadi tak bisa cerita itu dibawakan kepada Sayyidatuna Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Oleh sebab itu maka ada sahabat Nabi namanya Abdullah ibnu Amr ibn al-As. Nama ayahnya Amr bin As. Antara Abdullah bin Amr bin As dengan ayahnya Amr bin As beda umurnya cuma 11 tahun. Kalau begitu ayahnya nikah umur 10 tahun dan emaknya lebih muda. Jadi angka menikah muda itu biasa. Di tempat kita yang paling muda menikah anak Ustadz Arifin Ilham, umur 17-18 tahun. Oleh sebab itu maka menikah muda ini baik, menjaga. Syekh Abdul Halim Mahmud termasuk yang menikah muda. Ustadz Somad jangan tanya. Saya termasuk sekolah dulu ke Mesir, habis Mesir ke Malaysia, habis Malaysia ke Maroko, habis itu pulang ke Pekanbaru, sudah sekian tahun barulah menikah. Oleh sebab itu ketika kemarin di Mesir ada kawan-kawan adik-adik mahasiswa nanya, Ustadz Somad, apa pendapat Ustadz kalau kami sedang kuliah ini menikah? Bagus. Kalian dapat kiriman dari orang tua? Ya. Dapat beasiswa? Ya. Cari yang dapat kiriman beasiswa, gabungkan, kan banyak tuh. Nikah. Oleh sebab itu maka menikah itu baik. Man istata'a minkumul ba'ah, siapa di antara kalian yang sanggup menikah, falyatazawwaj, menikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar, karena menikah itu menundukkan pandangan. Wa ahsanu lil farj, menjaga kemaluan. Faman lam yastati', siapa yang tak sanggup, wa alaihi bisawm, hendaklah dia berpuasa.
wantaqala ila rafiqil a'la. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal, wa umruha 18 aman. Ketika Nabi meninggal, umur Ummul Mukminin Aisyah 18 tahun. Wa asyad ba'dahu 40 sanah. Dan setelah Nabi meninggal itu, Aisyah masih hidup sendirian selama 40 tahun. Apa kerjanya selama 40 tahun itu? Yasumud dahra, puasa dahar. Kita tahu puasa yang mungkin banyak kita lakukan 8 hari, Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis. Yang lebih banyak daripada itu 15 hari. 1, 3, 5, 7, 9, 11. Tapi Aisyah puasanya lebih banyak. Yasumud dahra, dia berpuasa dahar, puasa sepanjang masa. Ikhtilaf antara ulama tentang siapa boleh sepanjang masa. Aisyah boleh. Kenapa boleh? Dia tak ada suami, dia tak ada anak, dia hidupnya penuh dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifatuha, bagaimana sifatnya? A'lamu zawjatir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antara istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Aisyah inilah yang paling alim. Makanya kita bingung dengan orang yang mencaci maki Aisyah. Bagaimana mereka mau meriwayatkan tentang mandi Nabi, tentang wudhu Nabi, tentang tidur Nabi, tentang bagaimana Nabi di kamarnya, bagaimana Nabi sholat di waktu malam. Itu hanya bisa diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Apa memang ada orang yang benci kepada Aisyah? Ada. Pakai ayat Quran lagi dalilnya. Wa ma Muhammadun illa rasul. Muhammad itu seorang rasul. Afa immata, kalau dia meninggal, au qutila, atau dia dibunuh, maka di situ disebutkan qutila, dibunuh. Ditafsirkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibunuh, diracun oleh 2 perempuan. Bapaknya paling jahat, anaknya paling jahat perempuan. Bapaknya paling jahat laki-laki. Yang dimaksudnya bapaknya paling jahat Abu Bakar dan Umar. Anaknya paling jahat anak Abu Bakar Aisyah, anak Umar Hafsah. Innahuma saqatahu, 2 perempuan ini meracun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab Al-Kafi karya Al-Kulaini, buku Syiah, maka mereka benci betul dengan Aisyah. Ada satu video dari Kuwait, nama Ustadz Syiahnya Yasir Al-Habib. Yasir Al-Habib. Kata Yasir Al-Habib, dibuat mereka acara mengenang kematian Aisyah. Lalu dipanggil ustaz-ustaz hanya untuk melaknat saja. Melaknat. Dibuat acara satu malam mengenang kematian Sayyidatuna Aisyah untuk melaknat Aisyah. Mereka benci betul kepada Ummul Mukminin. Na'udzubillah. Sedangkan kita tetap mencintai Ummul Mukminin, ibunya orang beriman. Meninggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kamar Aisyah. Air liur terakhir yang kena ke mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam Aisyah. Kenapa? Karena Nabi waktu mau meninggal itu nampak mulutnya bergerak seperti mau bersiwak. Maka diambilkan Aisyah siwak, ujung siwak itu digigitnya lembut. Setelah itu baru dikasihkannya ke Nabi. Maka kena air liur. Kamar terakhir, meninggal di kamar Aisyah. Bapak ziarah sekarang ke makam Nabi yang sekarang itu adalah kamar Nabi bersama Aisyah. Kita ucapkan di depan itu, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habibullah, Assalamualaikum ya Nabi Allah, Assalamualaikum ya khairul khalqillah, Assalamualaikum ya Safwatullah. Abdullah ibnu Umar ibnu Khattab, kalau dia pulang dari mana-mana pergi, dia tidak pulang ke rumah, tapi dia tegak di depan makam Nabi. Dan setiap orang di dunia ini pasti berada di depan makam Nabi, pastilah dia berada di depan kamar Aisyah radhiyallahu anha. Menikahnya, Allah mengirimkan wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nampaknya dalam wahyu itu bahwa dia menikah Sayyidatuna Aisyah, kamar Aisyah, meninggal di kamar Aisyah, dalam duduk di pangkuan Aisyah radhiyallahu anha. Wa kanat tuslihu bainan nas. Kerjanya mendamaikan. Kalau ada orang berkelahi, ada orang bertengkar, dia mendamaikan Aisyah.
Zawwaja yuzawwij wa tuzawwij al-banat. Kalau ada orang-orang anak-anak gadis lalu kemudian mau menikah, maka dinikahkannya. Ada laki-laki, perempuan cocok ini jodohnya, dinikahkannya. Orang yang berkelahi didamaikannya. Anak lajang, anak gadis yang cocok menikah dinikahkannya. Wa tus'idul fuqara, membahagiakan orang fakir. Wal aitam, anak-anak yatim. Yatiha sahabatu li talabil ilmi wal hadis. Datanglah sahabat-sahabat Nabi dari berbagai penjuru untuk mengambil hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Dan dia termasuk perempuan yang faqihah, ahli fikih, mujtahidah, berijtihad. Makanya ada ijtihad Aisyah dalam beberapa masalah. Mazhab Aisyah. Faqihah, adibah, sawamah, faqihah, ahli fikih. Adibah, bahasanya lembut. Sawamah, banyak puasa sunat. Karena setelah Nabi meninggal 40 tahun dia hidup sendirian. Kerjanya banyak puasa sunat, beribadah. Qawwamah, meluruskan yang batil. Karimah, orangnya dermawan, menyumbang kepada fakir miskin, membahagiakan anak yatim. Zahidah, tapi hidupnya zuhud, tidak memperturutkan hawa nafsu. Dan dia periwayat hadis. Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Aisyah 1210 hadis. 1210 hadis. Di antara 7 sahabat Nabi, maka yang banyak meriwayatkan hadis di antaranya adalah Aisyah radhiyallahu anha. Jadi kalau ada orang mengatakan Islam itu agama diskriminatif, hanya laki-laki saja periwayat hadis, Abu Hurairah, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talha, Zubair, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas. Tidak, di sana ada Aisyah radhiyallahu anha. Khudhu nisfa dinakum min Humaira. Ambillah setengah agama kalian dari Humaira. Nabi memanggil dia, ya Humaira, wahai engkau yang putih kemerah-merahan kulitnya kalau terkena cahaya matahari. Ya Humaira. Aisyah radhiyallahu anha. Meninggallah dia, dimakamkan di pemakaman Baqi. Kalau kita menghadap ke arah kiblat, sebelah kanan mimbar Nabi, di tengah mihrab Nabi, sebelah kiri rumah Nabi. Setelah rumah Nabi ada pemakaman besar, pemakaman Baqi. Disitulah dimakamkan Sayyidatuna Aisyah pada tahun 57 Hijrah. Meninggal tahun 57 Hijrah. Yang menyolatkan jenazahnya adalah Abdurrahman ibnu Sakhar ad-Dusi Abu Hurairah radhiyallahu anhu.